Perkenalkan, nama saya Andreas Buyani. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kami tentang mengenal anak tunanetra. Yang pertama, pengertian anak tunanetra. Pengertian tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI tidak dapat melihat, dan menurut literatur berbahasa Inggris visually handicapped atau visual impaired. Pada umumnya orang mengira bahwa tunanetra identik dengan buta, padahal tidaklah demikian, karena tunanetra dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Dalam bidang pendidikan luar biasa, anak yang mengalami gangguan penglihatan disebut anak tunanetra. Yang buta mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi sangatlah terbatas dan kurang dapat bermanfaat untuk kepentingan hidup sehari-hari, terutama yang belajar. Pengertian anak tunanetra adalah individu yang indera penglihatannya kedua-duanya tidak berfungsi sebagai saluran penerimaan informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas. Anak-anak dengan gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam beberapa kondisi. Yang pertama, ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas. Terjadinya kekuruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Posisi mata sulit dikenal oleh saraf otak. B. Klasifikasi anak tunanetra. Klasifikasi anak tunanetra yang akan dijelaskan di bawah ini tidak beragam. Klasifikasi ini bukan untuk mengisat-ngisat tunanetra, melainkan sebagai training point atau titik dimulainya asesmen agar mempermudahkan dalam menyediakan pelayanan pendidikan khusus atau pendidikan inklusif. Klasifikasi ini dialami anak tunanetra dalam beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Lower Flat 1955, klasifikasi anak tunanetra yang berdasarkan pada waktu terjadinya ketunanetraan. Dalam ketunanetraan sebelum anak dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Menurut klasifikasi yang kedua, anak tunanetra berdasarkan kemampuan daya penglihatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunanetra ringan atau defective vision, low vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dan penglihatan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan, mampu melakukan pekerjaan kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. C. Karakteristik anak tunanetra. Anak yang mengalami keterbatasan penglihatan, karakteristik atau ciri khas. Karakteristik juga disebut merupakan implikasi dan kehilangan informasi secara visual. Karakteristik anak tunanetra ini juga mempunyai 8 fungsi, yaitu rasa curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung, verbalisme, perasaan rendah diri, adatan, suka berfantasi, berpikir kritis, pemberani. D. Etiologi anak tunanetra. Secara etiologi, timbulnya ketunanetraan disebabkan oleh faktor endogen dan faktor eksogen, seperti keturunan atau herediter. Ada karena faktor eksogen seperti penyakit, kecelakaan, obat-obatan, dan lain-lain. Demikian pula dari kurun waktu terjadinya ketunanetraan dapat terjadi pada saat anak masih berada dalam kandungan, saat dilahirkan, maupun sesudah kelahiran.
Karena demikian, informasi-informasi disebut akan sangat berguna dan amat membantu melaksanakan proses pembelajaran bagi mereka para tunanetra. Melaksanakan proses pengajaran bagi mereka yang tunanetra dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hal yang termasuk dalam faktor internal yaitu faktor keturunan atau genetik dan faktor yang erat hubungannya selama bayi masih dalam kandungan, seperti kurang gizi, tertekan, infeksi, keracunan, aborsi yang gagal, ataupun adanya penyakit kronis. Faktor eksternal adalah faktor ketika lahir atau faktor setelah lahir, misalnya kecelakaan, terkena penyakit bilis yang mengenai matanya saat dilahirkan, kelahiran yang lama sehingga kebiasaan cairan, kelahiran yang dibantu oleh alat mengenai saraf, kurang gizi atau vitamin, terkena racun, virus, trachoma, panas baran yang terlalu tinggi, serta perdagangan mata yang karena penyakit bakteri ataupun virus. Adapun etologi berkebutuhan khusus dan anak tunanetra sebagai berikut. Yang pertama, prenatal. Yang kedua, postnatal. Prenatal itu terdiri dari yang pertama keturunan yang disebabkan oleh faktor keturunan dari hasil perkawinan bersaudara sama tunanetra mempunyai orang tua yang tunanetra. Faktor keturunan antara lain retinitis pigmentosa, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Yang kedua, pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Contohnya seperti gangguan waktu ibu hamil, penyakit menahu seperti TBC, sehingga merusak sel-sel darah tertentu dalam pertumbuhan dan janin dalam kandungannya. Postnatal juga mempunyai tiga postnatal terjadi sejak atau setelah bayi lahir. Yang pertama, kerusakan pada mata atau saraf pada mata waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau bentuk keras. Yang kedua, pada waktu persalinan ibu mengalami penyakit gonorrhea sehingga baksil gonorrhea menular pada bayi yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat kehilangan daya penglihatan. Dampak anak tunanetra. Penglihatan merupakan salah satu saluran informasi yang sangat penting bagi manusia selain pendengaran, pengecap, pembau, dan perabaan. Pengalaman manusia kira-kira 80% dibentuk berdasarkan informasi dari penglihatan. Dibandingkan dengan indera yang lain, indera penglihatan mempunyai jangkauan yang luas. Kehilangan indera penglihatan berarti kehilangan saluran informasi visual. Sebagai akibat, penyandang tunanetra akan kekurangan atau kehilangan informasi yang bersifat visual. Seorang kehilangan atau mengalami kelainan penglihatan sebagai kompensasi harus berupaya untuk meningkatkan indera yang lain masih berfungsi. Dampak ketunanetraan dapat terjadi pada beberapa aspek, seperti aspek psikologis, aspek fisik, atau aspek emosi dan sosial. Ada beberapa dampak ketunanetraan terhadap perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, dampak terhadap perkembangan motorik. Yang kedua, dampak terhadap perkembangan kognitif. Yang ketiga, dampak terhadap perkembangan bahasa. Yang keempat, dampak terhadap keterampilan sosial. Yang kelima, dampak terhadap mobilitas. Intervensi atau pendidikan anak tunanetra.
Filsafat modern memandang perkembangan manusia sebagai suatu proses berkelanjutan yang melibatkan interaksi antara struktur biologis seorang individu dan lingkungan. Ini berarti bahwa isi, arah, kecepatan, dan hasil perkembangan individu merupakan produk interaksi yang kompleks antara nature dan nurture, atau disebut Smith et al. Didefinisikan sebagai intelektual, emosional, sosial, sensoris, dan fisik, bukan semata-mata akibat berstruktur biologis defektif, melainkan merupakan produk interaksi antara karakteristik, struktur biologis, dan variabel lingkungan. Inventaris bimbingan dan konseling semacam dikenal sebagai model bimbingan perkembangan dan pendekatan ekologi. G. Model pelayanan pendidikan anak tunanetra. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami kecacatan fisik yaitu tunanetra, tunarunggu atau wicara, tunadaksa, tunamental, tunalaras, dan anak berbakat. Dalam beberapa bentuk atau jenis pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara umum dan khusus adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan SLB. Yang kedua, pendidikan terpadu. Pendidikan khusus atau SLB adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama, sekolah luar biasa atau SLB tunanetra, yaitu sekolah yang hanya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak tunanetra. Sekolah dasar luar biasa yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dengan semacam jenis kelainan, yaitu tunanetra, tunarunggu, tunaranggahita, dan tunadaksa. Pendidikan terpadu adalah model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan bersama-sama dengan normal dalam satuan pendidikan yang bersangkutan di sekolah reguler, contohnya seperti SD, SMP, SMA, dan SMK, dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan. Yang ketiga, guru kunjung. Yang keempat, pendidikan inklusif. H. Peran bimbingan konseling bagi anak tunanetra. Pada dasarnya setiap tujuan memiliki langkah atau cara untuk mencapai pada hasil yang diharapkan. Langkah-langkah yang dicapai dapat berfungsi strategi. Menurut kamus ilmiah populer merupakan ilmu siasat yang mencapai sesuatu, sedangkan secara umum strategi merupakan proses pembentukan rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selain itu, strategi juga diartikan sebagai suatu cara atau teknik untuk mencapai suatu tujuan. Adapun komponen-komponen strategi mempunyai pelayanan masing-masing. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar adalah yang harus diberikan kepada seluruh siswa berkebutuhan khusus maupun lingkungan yang bersifat umum dalam rangka mencegah prospektif lingkungan terjadinya gangguan, rintangan, atau hambatan dalam belajar, mampu dalam perkembangan sehingga mampu membantu pemberian kemudahan. Yang pertama, bimbingan klasik atau klasikal. Yang kedua, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, pelayanan pengumpulan data, dan layanan responsif itu terdapat dalam beberapa konseling individual. Yang pertama, konseling individual. Yang kedua, konseling kelompok, dan lain-lain.
Bagian ketiga, peran individual. Perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada siswa atau konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman dan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang terjadi di lingkungan. Baik, terima kasih. Mungkin penjelasan kami dari kelompok. Sekian dan terima kasih. Shalom.